Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membaca hadis tentang pentingnya fadilah amal, yaitu masalah fadilah zikir. Hadis ke-19 dari Juwairiyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW pergi meninggalkannya untuk sholat subuh, sedangkan ia berada di tempat sholatnya. Lalu beliau kembali kepada masa duha, dan Juwairiyah masih tetap duduk di tempatnya. Nabi SAW bertanya, "Apakah engkau masih seperti ketika kutinggalkan tadi?" Ia menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Aku telah membaca 4 buah kalimat, 3 kali yang jika ditimbang dengan apa yang telah engkau baca dari subuh tadi, maka kalimat itu akan lebih berat. Kalimat itu ialah Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih." Artinya, segala puji bagi Allah dengan pujiannya sebanyak makhluknya, dan sesuai dengan ridhonya, dan sesuai beratnya arsinya, dan seberat kalimatnya. Rawahu Muslim. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pergi bersama Rasulullah SAW ke rumah seorang wanita yang di depannya terdapat biji-bijian dan batu kerikil yang biasa ia gunakan untuk bertasbih. Kemudian beliau bersabda, "Maukah aku beritahu kepadamu sesuatu yang lebih mudah atau lebih baik daripada itu, yaitu Subhanallahi adada ma khalaqa fis samai wa subhanallahi adada ma khalaqa fil ardi wa subhanallahi adada ma baina zalika wa subhanallahi adada ma huwa khaliqu wallahu akbar misla zalik walhamdulillahi misla zalik wala ilaha illallah misla zalik wala haula wala quwata illa billah misla zalik." Artinya, Maha suci Allah sebanyak yang ia ciptakan di langit, Maha suci Allah sebanyak yang ia ciptakan di bumi, Maha suci Allah sebanyak yang ia ciptakan di antara keduanya, Maha suci Allah sebanyak ia sebagaimana pencipta. Ucapkan pula Allahu Akbar seperti itu, Alhamdulillah seperti itu, La ilaha illallah seperti itu, dan la haula wala quwata illa billah seperti itu. Rawahu Abu Daud Tirmizi. Faidah Mullah Ali Qori rahmatullahi alaih menulis bahwa maksud tasbih dengan cara yang lebih baik daripada itu adalah jika kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut dengan lebih konsentrasi pada cara dan sifat tersebut. Jelaslah bahwa semakin kita merenungkan dan memikirkannya, tentulah zikir yang demikian itu akan lebih baik. Demikian pula dengan membaca sedikit ayat-ayat Al-Quran yang diiringi tadabbur atau renungan, tentu akan lebih baik daripada membaca banyak ayat-ayat Al-Quran tanpa merenungkan kandungannya. Sebagian ulama berpendapat bahwa khasiat atau kualitaslah yang membuat sesuatu itu lebih utama, karena di dalam kalimat-kalimat ini terdapat pernyataan kelemahan menghitung pujian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat dalam. Sebagai peringkat penghambaan yang sempurna, maka para ahli sufi berkata, "Kamu telah melakukan dosa tidak terhitung banyaknya. Lalu bagaimana kamu berzikir kepada Allah dengan menghitungnya?" Dalam hal ini bukan berarti tidak penting menghitungnya. Jika demikian, mengapa banyak perintah di dalam hadis hitungan dengan jumlah tertentu dengan jari-jari pada waktu-waktu tertentu pula disertai fadilah dan janji-janji yang tertentu pula? Maksudnya adalah agar jangan merasa puas dengan jumlah yang tertentu itu. Berzikirlah sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditetapkan, dan pada waktu-waktu yang lain tetaplah menyibukkan diri dengan berzikir, sebab zikir adalah suatu kekayaan yang luar biasa yang tidak bisa dibatasi dengan hitungan. Hadis-hadis di atas menyebutkan tentang biji-bijian yang biasa digunakan untuk berzikir, yang dikenal dengan sebutan tasbih. Meskipun ada sebagian orang yang mengatakan bahwa tasbih adalah bid'ah, namun hal itu tidaklah benar. Sebenarnya penggunaan tasbih ada dalilnya yang bersumber dari Rasulullah SAW. Ketika beliau melihat orang-orang sedang berzikir dengan menghitung kerikil atau biji-biji kurma, beliau tidak melarangnya. Jelaslah bahwa ini merupakan dalil baik diuntai benang atau tidak. Hakikatnya sama saja. Banyak masyayikh atau para fuqaha yang menggunakan tasbih untuk berzikir. Maulana Abdul Hai rahmatullah alaih menulis masalah ini dalam Zuhratul Fikri, dan Mullah Ali Qori rahmatullah alaih menulis bahwa hadis tersebut adalah dalil yang benar bahwa boleh menggunakan tasbih untuk berzikir.
Mengingat Rasulullah SAW tidak pernah melarang orang-orang yang menggunakan biji-bijian atau batu-batuan kerikil untuk berzikir, baik yang tidak terikat atau yang terikat benang. Sesungguhnya sama saja. Oleh sebab itu, perkataan orang-orang bahwa menggunakan biji tasbih adalah bid'ah sama sekali tidak bisa dipegang. Bahkan para ahli sufi mengistilahkan bahwa tasbih adalah cambuk untuk memukul syaitan. Demikian taklim kita pagi ini tentang fadilah zikir. Semoga dengan membacakan hadis tadi di atas, amal kita akan semakin bertambah dan kita niat mengamalkannya dan menyampaikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.